Harusnya OJK tahu bahwa pinjol itu menekan ke masyarakat, tetapi mereka membiarkan. Ini tidak benarnya OJK dan seluruh stakeholder, saya bilang seperti itu. Ya, masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Kali ini saya akan mencoba mengomentari satu artikel yang menurut saya itu mengiris hati. Pinjol meroket 89% di tahun 2021. Kalau saya review, OJK itu menyatakan seperti itu dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, dampak pandemi ini sangat terasa ke masyarakat, yaitu masyarakat yang dulu-dulunya itu ya, kalau pinjam duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, kecil-kecil seperti itu harus datang ke BPR, ke koperasi. Hari ini dimudahkan dengan adanya fintech, dengan adanya peer-to-peer lending, di mana dia bisa dapat pinjaman senilai itu hanya dengan dari rumah, dengan foto selfie, dengan mengangguk-angguk, dengan geleng-geleng, kedip-kedip mata, itu sudah dapat duit tanpa jaminan lagi. Nah, itu yang membuat orang menjadi termudahkan dalam pinjol, padahal tidak paham dampaknya berbeda ketika kita kredit motor ke koperasi atau ke BPR. Ketika itu macet, paling motor kita yang hilang, tetapi kalau pinjol, kehormatan kita yang hilang karena kita diteror lewat seluruh kota kita. Kemudian yang kedua, karena saat ini zaman semakin maju, masyarakat semakin dimudahkan. Hanya by link dia sudah bisa dapat pinjaman. Bahkan saya sampaikan, iklannya pun ngeri. Dapatkan 10 juta tanpa jaminan, cukup bermodal KTP. Dapatkan uang pinjaman 10 juta tanpa jaminan, proses cepat 30 menit. Cukup dilakukan dari handphone Anda. Kan seperti itu. Itu yang membuat masyarakat akhirnya banyak terjebak di peer-to-peer lending. Banyak yang terjebak dalam dunia pinjol. Yang nomor 3, dikarenakan scoringnya. Jadi scoringnya itu kayak penilaian kreditnya, itu sering berubah kalau pinjol. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu, misalkan hanya segmen karyawan yang bisa minjol. Sekarang enggak. Ibu rumah tangga pun sekarang sudah bisa minjol. Mahasiswa pun bisa pinjol. Yang penting dia punya KTP bisa minjol. Itu. Karena saya banyak menerima pengaduan. Anak yang baru punya KTP, baru kuliah, sudah dapat tawaran pinjol, dipakai. Sehingga akhirnya uang kuliah habis, ini habis untuk bayar pinjol. Karena terjebak dalam lingkaran pinjol. Anda pun kan juga seperti itu. Pinjamnya 1 juta bisa kembalikannya 1,5 juta. Bahkan bisa kembalikan sampai dengan 3 juta. Karena Anda terjebak dalam dunia lingkaran pinjol. Data OJK menyebutkan bahwa pinjol itu mencapai 295,85 triliun hingga akhir 2021. Itu kan duit Anda. Jadi kenaikannya itu mencapai 89,77% dalam setahun dibandingkan tahun kemarin. Berarti kan bisnis pinjol bagus, menguntungkan bagi orang yang tidak punya moral untuk bikin pinjol. Dalam artian berusaha menekan masyarakat yang tadinya pinjam 1 juta, bagaimana dia mengembalikan sampai 2 juta, 3 juta, jadi menekan masyarakat sebanyak-banyaknya. Yang jadi permasalahan adalah bisnis pinjol ini semakin ramai karena sangat menguntungkan dari segi bisnis. Makanya banyak pengusaha yang masuk bisnis pinjol. Permasalahannya adalah etikanya yang tidak benar. DC-nya yang bikin tidak benar. Ketika kita pinjam 1 juta, bagaimana DC itu gila, maksa kita dengan segala daya upaya, mencemarkan nama baik, membuat kita malu, dipermalukan kita kemana-mana agar kita bayar 2 juta, 3 juta. Sehingga bukan kita dapat uang, tapi duit kita yang akan habis karena bayar pinjol. Kalau OJK tahu, dan harusnya OJK tahu bahwa pinjol itu menekan ke masyarakat, tetapi mereka membiarkan.
Ini tidak benernya OJK dan seluruh stakeholder, saya bilang seperti itu. Baik kepolisian, baik Kominfo, apalagi OJK yang berdiam diri, lihat masyarakat ditekan sedemikian rupa, diperes untuk duitnya agar bayar pinjol sehingga menguntungkan pengusaha. Nah, di sini kita bisa berasumsi kenapa seluruh stakeholder, seluruh pejabat pemerintahan, baik itu Kominfo, OJK, polisi, itu berdiam diri seperti ini, melihat masyarakat tertindas untuk bayar pinjol. What's wrong? Ada apa? Harusnya dengan kondisi seperti ini OJK menghentikan seluruh pinjol, karena dampaknya dan manfaatnya lebih banyak jeleknya ke masyarakat. Harusnya dihentikan itu. Tetapi kan tidak berani karena ada duitnya di situ. Ingat, dari hati saya doakan semoga orang-orang yang menikmati kekayaan dari pinjol semoga cepat hancur. Itu doa saya. Dan semoga doa saya dijabah oleh Tuhan sehingga pinjol segera habis di bumi Indonesia tercinta ini. Dan bagi Anda para korban, ingat, sekali Anda bayar terus Anda menyuburkan pinjol, Anda menyuburkan riba di Indonesia. Stop mulai sekarang. Kuatin mental Anda. Teman Anda banyak kok. Banyak yang sudah bisa lepas dari pinjol. Anda jangan terseret ke sana. Ada saya, Ahmad Junaidi, dan beberapa teman-teman yang lain yang siap membantu Anda. Terima kasih.